paket. Wah. Yes, ada 2 box yang isinya ada laptop sama ada monitor. Tapi boxnya gede banget, gue geser dulu aja ya. Nah, yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, kita bakal unboxing laptop dan monitor buat editor barunya Best in Tech. Yes, jadi kita ada tim member baru lagi yang bakal ngedit. Nanti gue bakal kenalin juga ke kalian. Dan ya, kita juga backdropnya sekarang balik lagi ke warna yang terang, karena kemarin gue ngerasa terlalu gelap ya. Cuma gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang terang atau yang gelap? Bisa di komen juga di bawah. So, ya kita siap-siap untuk unboxing. Tapi sebelumnya gue juga make sure kalau kalian belum subscribe, boleh di subscribe ke channel Best in Tech. Kita banyak ngebahas konten tech and gadget. Dan kalau kalian juga pengen support Best in Tech terus biar bisa bikin konten, nyoba-nyobain gadget-gadget teknologi terbaru kayak gini, make sure juga dikasih tombol jempolnya. Oke, thank you so much. Kita langsung aja mulai videonya. Let's go. Udah ada tahu kira-kira apa isinya? Kuat banget paketnya. Oh ya, by the way gue masih batuk guys, jadi suaranya mohon maklum ya kalau agak-agak nggak jelas begini. Tadam! Ada notanya masih. Aduh, harganya. Ya, jadi kita habis belanja laptop MacBook Pro yang M4 Max. Ya, jadi M4 Max 36GB, storage-nya 1 TB. Ya, kalau ngomongin laptop ini sendiri sebenarnya gue udah pernah bahas ya. Waktu itu yang versi M4 base model. Sama persis bentuknya kayak gini juga. Ini yang ukuran 14 inci juga ya. Kenapa gue pilih yang 14 inci M4 Max? Karena kalau gue cek-cek di video, secara performance itu nggak ada perbedaan dengan yang 16 inci. Dari segi thermal aja mungkin yang 14 inci karena lebih kecil bakal sedikit lebih panas dan sedikit lebih kedengeran mungkin suara kipasnya. Tapi secara overall sustain performance sama-sama stabil. Dan itu ngebuktiin efisiensi si M4 chip, yang mana gue akhirnya juga decide untuk upgrade ya, karena kita di studio sendiri tuh untuk yang editing itu masih pakai M1 Max. Kita ada Mac Studio M1 Max sama ada M1 Max yang di MacBook Pro 16 inci, sama Haris ada M1 Pro ya. Ya, ini bakal jadi upgrade buat tim editing Best in Tech ya, tim production kita. Ini juga sama warnanya yang Space Black. Untuk yang M4 Max-nya sendiri ini yang 14 core CPU dan 32 core GPU. Jadi bisa dibilang ini yang kayak base modelnya M4 Max. Karena M4 Max itu ada yang RAM 48GB-nya ya. Yang mana itu varian M4 Max yang paling kencangnya. Ini yang standar karena menurut gua ya kayaknya sih nggak terlalu beda gimana banget. Tapi nanti kita lihat, karena gue bakal adu laptop ini sama tadi ya, sama M1 Max, dan juga kita bakal adu sama gue ada PC. Ya, PC yang mana sebenarnya PC gaming gue, yang waktu itu gue pernah bahas, yang pakai Ryzen 7800 X3D sama RTX 4090. Kita lihat secara performance-nya bedanya kayak gimana. Oke? Nah, sayang ya ininya agak kotor aja. Mungkin udah disimpan di gudang kelamaan sih. Karena memang ya ini udah lumayan lama sih keluarnya ya. Sebenarnya gue tuh nunggu yang Mac Studio, tapi entah kenapa nggak keluar ya di sini ya. Jadi ya udahlah, kita hajar dulu aja yang laptopnya. Lala. Ya kurang lebih sama sih ya. Dalam boxnya kabel, chargernya ini yang berapa watt sih? Yes, chargernya yang 96 watt. Nggak usah dibuka lah ya. Sayang soalnya kalau dibuka. Langsung saja kita buka laptopnya. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Nah, lala, MacBook Pro M4 Max. Tidak terlalu berat ya ternyata. Gue tuh selalu kangen sama MacBook Pro yang 14 inci karena menurut gue ini sweet spotnya portability sama power. Cuma memang baterainya aja yang agak kecil sama layarnya ya, yang pastinya lebih kecil dibandingin sama yang 16 inci. 1, 2, 3. Kita bisa bikin klip-klipan kayak gini kalau yang kita ngebuka ya. Deng deng deng. Nggak tahu ini MacBook Pro berapa yang kita unboxing ya. Ini dia untuk layar mini LED-nya.
Ya, jadi laptopnya adalah MacBook ya. Untuk editing sebenarnya nggak bakal salah kalian pilih MacBook ya, karena MacBook secara productivity buat foto editing, video editing, buat semua yang berbau-bau art ini udah laptop juara. Dan gue sendiri ya di tim Besindotech semua udah hampir keseluruhan pakai Mac gitu loh. Jadi secara maintenance juga nggak pusing gitu ya, dan secara optimalisasi menurut gue software-softwarenya itu memang bekerja maksimal. Walaupun kita masih pakai Adobe, gue berharap tim bisa segera transisi ke DaVinci atau ke Final Cut. Final Cut, yes, Haris sudah pakai Final Cut. Ya begitulah, kita harus memang mencoba sesuatu yang baru ya. Oke, jadi itu dulu untuk laptopnya. Kita pengen unboxing monitornya, karena monitornya ini yang sebenarnya gue ngerasanya ya. Ya gue sendiri karena beli laptopnya mahal, gue mencari monitor bisa nggak yang paling value for money, tapi warnanya akurat, bisa dipakai editing, resolusi tinggi, dan yang sekarang penting karena kita pakai MacBook itu adalah bisa USB Type-C charging, pass-through data, bisa buat display juga. Jadi cukup satu kabel aja, connect ke laptop, udah bisa nampilin semua, udah bisa ngecas juga, jadi kita hemat kabel. Nah, gue ada jawabannya. Sebuah monitor, ya, yang mana kemarin gue cari-cari kan harganya. Rata-rata tuh monitor USB-C yang 4K, yang IPS, itu tuh bisa 5, 6, 7 jutaan. Nah, ini harganya 3 jutaan aja. Udah ada yang bisa tebak mereknya siapa? Udah pada tahu kali ya. Ya udahlah, kita buka dulu aja. Alright. Wah, kegedean guys, nggak muat. Ini dia monitornya Xiaomi 4K A27 UI. Ya, ada UI-nya ternyata. UI, UAA, ding deng. Jadi ya, ini dia yang seperti yang gue bilang tadi, speknya tadi ya, monitor 4K ukuran 27 inci. Dan kalau kita lihat di bagian bawah, ini dia, udah support max charging 90 watt. Yang mana buat MacBook Pro ukuran 14 inci itu lebih dari cukup. Karena tadi kan chargernya aja juga 96, 98 watt gitu kan. Jadi should be enough, cukup colok satu buah kabel USB Type-C aja dari monitor ke laptopnya. Beres, tinggal konekin mouse keyboard, atau nggak usah pakai mouse keyboard juga bisa pakai 2 layar biar lebih produktif gitu kan. Spek lainnya seperti yang gue bilang, UHD Ultra HD 4K ya, 3840x2160 60Hz. Udah ada sertifikasi TUV Rainland Low Blue Light, dan udah bisa ada VESA wall mount juga. Tapi standnya pun juga menarik karena standnya bisa naik turun kiri kanan. Kalau kalian di brand lain seinget gua ya lebih mahal. Ada standnya yang di harga 4 jutaan aja tuh cuma bisa naik turun doang. Kalau ini bisa naik turun, putar-putar kiri kanan. Oke, first of all, ini untuk standnya ya. Jadi bahannya kayak metal kelihatannya, cuma aslinya plastik sebenarnya. Cuma finishnya kayak kelihatan finish metal, cuma cukup berbobot. Dan ada bagian kayak kacanya gitu ya. Kayak lumayan berasa premium sih, cuma nanti kita coba. Nah, ini untuk bagian alas kakinya. Jadi flat ya, jadi dia kalian bisa tetap taruh barang-barang jika diperlukan. Cuma ada bautnya nih, yang mana kita mesti bautin, yang mana kita perlu obeng nanti. Berikutnya ada kabel, ada kabel power brick ya. Yang ini sih memang mungkin agak sedikit disayangkan karena power bricknya masih eksternal. Jadi kalian mesti colok si kabelnya ini, dan ini nongol keluar, yang mana totalnya di 120 watt. Untuk penggunaan dari daya monitornya. Oh, dapat obeng juga guys. Dapat obengnya juga, 4 biji bautnya, dan kabel-kabel. Nah, ini yang gue bilang tadi ya. USB Type-C to Type-C. Wih, lumayan berisi juga kabelnya ya, tebal-tebal gitu. Bisa tinggal kabel HDMI ke HDMI. Yes, bukan kabel DisplayPort ya. Kabel HDMI aja. Last but not least, si penutupnya. Dan sayangnya ini nggak pakai magnet ya. Oke, kita pasang kakinya dulu aja deh ya. Sudah. Tinggal diangkat. Alright. Ada Xiaomi-nya di belakang. Dan seperti yang gue bilang, monitornya bisa naik turun, kiri kanan, bahkan bisa diputer sampai vertikal juga. Mesti agak tinggi sih ini. Oh, mesti diginiin. Nah. Wadidaw. Alright, jadi iya, ini dia untuk monitornya guys.
Gue sendiri kalau di kantor sama anak-anak tuh pada pakainya better memang 27 inci. Gue dari awal editing pakai itu udah paling ideal. Walaupun memang sekarang kalau Apple tuh dia ada studio display yang resolusinya 5K, yang lebih enak lagi dan lebih perfect memang buat Mac OS punya scaling ya, jadi scaling layarnya. Yang mana memang kalau kita pakai M-chip itu memang scalingnya agak sedikit aneh gitu. Gue sempat bahas juga beberapa kali di review. Cuma lama-lama udah terbiasa sih, kurang lebih gitu. Kita akan coba setup aja nih semua ya, si monitor sama si laptopnya semua. Dan gue juga bakal balik lagi dengan data-data ngebandingin si performa dari M4 Max versus si M1 Max dan juga versus Windows PC gue yang pakai RTX 4090. Lanjut. Oke, jadi ya ini dia kita udah testing nih ya. Ada 3 komputer tempurnya Best Indotech. Mulai dari yang paling baru ya, si MacBook Pro 14 inci M4 Max. Terus ada si Mac Studio M1 Max yang kita pernah bahas mungkin 3 tahun lalu ya. Dan ada satu perwakilan dari Windows yang gue bawa di sini, itu mini PC ITX gaming gua yang speknya itu Ryzen 7800X 3D dan GPU-nya RTX 4090. Pernah dibahas semua di YouTube channel Best Indotech. Jadi kalau kalian pengen cek lengkapnya nanti gue juga taruh linknya di bawah sama di akhir video ini. Nah, di sini gue udah tes ya beberapa aspek, jadi langsung aja kita lihat mulai dari benchmark dulu aja. Pertama Geekbench 6 yang mana ngetesin CPU performance, dan kalian bisa lihat ya di mana skor single core dan multi core dari si chip M4 Max ini ngebantai banget yang lain ya, yang artinya memang secara performance CPU ya, quick tasking kayak buka aplikasi, kayak buat play video itu jauh lebih cepat di MacBook Pro M4 Max. Nah, sama halnya juga di tes Cinebench R24 yang hasilnya juga lumayan bikin geleng-geleng karena M4 Max kenceng banget. Walau kalau kita cek di aspek GPU dari Cinebench R24 memang skor dari RTX 4090 masih cukup jauh ya dibandingin sama M4 Max ya. Wajar karena memang dia pakai discrete GPU ya, dedicated dibandingin sama ARM yang pakai chip doang gitu. Nah, yang menarik sebenarnya menurut gue justru peningkatan nih dari si M1 Max ke M4 Max yang skornya sampai 3 kali lipat lebih angkanya ya. Dan emang bener ya, pas kita tes di 3D rendering pakai aplikasi Blender yang mana katanya Apple itu nggak optimal, di sini malah durasi M4 Max untuk ekspor BMW scene bisa dibilang jadi yang tercepat di CPU atau GPU. Walau gue ngeliatnya ini kayaknya ada sedikit driver problem dari si RTX 4090 yang mana sebenarnya udah kita update ke driver Nvidia terbaru, cuma kayaknya masih ada problem ya, karena pas dipakai editing ini juga ada problem force close, terus ada momen pas render itu nggak bisa. Jadi ya ini salah satu contoh poin positif dari Mac dibandingin sama Windows yang mana kita itu nggak perlu update driver satu persatu, kayak terpisah antara CPU GPU ya. Dan kalau Mac sendiri memang paling update-nya lebih kayak di HP gitu ya, cuma update software aja. Sedangkan di Windows ya kalian tahu sendiri. Just do it! Peace. Nah, next masih di aspek productivity, di bagian content creator kita tes di Adobe Premiere karena memang kita masih pakai Adobe Premiere ya. Udah mulai transisi pelan-pelan ke Final Cut Pro tapi masih in progress. Jadi ya bear with us. Awalnya kita tes untuk render video 10 menit footage dari kamera Sony ini ya, 4K H.265 ke YouTube 4K. Itu durasinya yang tercepat ada di chip M4 Max yang mana durasinya 2 menit 40 detik. Kemudian kita tes juga real use case buat ekspor video YouTube Best Indotech yang mana ada banyak elemen, ada video, ada After Effects kayak gitu. Di sini durasi 5 menit, yang tercepat malah PC Windows RTX 4090. Jadi memang kesimpulan gua di sini gua dapat adalah memang beda export time sebenarnya antara M1 Max ke M4 Max itu tuh sebenarnya nggak terlalu signifikan. Perbedaannya paling berasa sebenarnya di timeline performance, yang mana buat timeline yang 4K, full resolution, ada efek-efek kayak dari video After Effects, playback yang ada di M4 Max itu bisa lancar, dimana di M1 Max itu kita harus turunin resolusinya kadang ke setengah bahkan seperempat, tergantung banyaknya elemen yang ada di timelinenya. Nah, satu aspek lagi yang menarik adalah soal penggunaan listrik atau power draw. Dan seperti yang kita pernah bahas sebelumnya ya, PC versus Mac Studio waktu itu, penggunaan daya dari Apple Silicon M-chip itu sangat efisien karena dia pakai arsitektur ARM yang mana ada di HP kalian juga. Nah, yang mana kalau dibandingin ini ada yang menarik ya, karena PC ini yang pakai 7800X 3D RTX 4090 dengan chip X86 ya, itu cuma pakai sekitar 200-an watt pas lagi render video. Gue cukup surprise karena 3 tahun lalu pas kita compare yang M1 Max itu PC pas ngerender
bisa 300-an watt. Jadi ya memang makin kesini PC juga makin efisien. Walau demikian, yang berat sebenarnya adalah pas lagi standby, pas lagi idle nggak ngapa-ngapain di PC Windows, itu menggunakan daya sekitar 100 watt ya, 100 sampai 150 bahkan. Jadi itu idling aja nggak ngapa-ngapain di home screen-nya. Sedangkan untuk MacBook Pro M4 Max sendiri, memang karena dia laptop, gue nggak bisa ngukur daya langsung ya. Cuma kalau gue cek di Google untuk Mac Studio M4 Max itu penggunaan daya idle nggak ngapa-ngapain itu cuma di 6 watt aja, yang mana ya super duper efisien, dan maksimum loadnya sendiri bisa di 145 watt. Ya, jadi paling satu yang gue notice juga di sini adalah bunyi kipas, yang mana ini lumayan kedengeran sekarang ya di M4 Max. Wajar karena powernya tadi semakin gede di dalam chassis yang cuma 14 inci, yang kecil ya. Jadi dia butuh coolingnya juga lebih maksimal. Dan gua compare sama M1 Pro, laptop kita yang sebelumnya yang 14 inci, bunyinya memang jauh lebih noticeable di yang versi M4 Max ini. Nah, last but not least, gue pengen bahas soal gaming di Mac ya, tumben kan. Karena sebenarnya memang dengan chip M4 Max ini, Mac tuh udah tergolong capable buat gaming kelas berat. Nah, contohnya aja kita langsung ngetesin Cyberpunk ya. Memang ini lewat software emulation namanya crossover. Jadi kayak kita nge-emulate Windows gitu. Dan di sini gue dapetin experience yang bisa dibilang smooth, terutama di resolusi 2K. Walaupun memang settingannya low, itu bisa di atas 70-an FPS. Kalau mau di-push ke resolusi 4K, itu juga masih playable walaupun ini sekitar 40-an FPS, dan ya tampilannya sih jadi cakep banget di layar Liquid Retina XDR dengan promotionnya MacBook Pro ini. Memang udah banyak juga games-games yang dites di chip M4 ini yang ngebikin memang Mac yang sebelumnya gue bilang buat cari duit doang, sekarang udah bisa jadi device gaming juga. Nah, ke depan katanya di WWDC bakal ada pengumuman yang menarik nih soal aspek gamingnya. Jadi hopefully Apple juga seriusin ya, karena menurut gue juga potensinya bakalan gede banget. Yes, nggak kelupaan soal monitornya juga ya, Xiaomi A27 UI. Yang mana so far gue jujur nggak ada kendala sama monitornya ya, resolusi 4K-nya tajam, warna panel IPS-nya bisa dibilang mirip banget sama MacBook ya, dan karena udah pakai USB Type-C, ini bikin koneksi ke laptopnya jadi super simple. Cukup satu kabel aja, one cable connection, udah bisa buat display dan ngecas laptopnya sampai 90 watt. Terus ada dua port USB juga di bagian monitornya yang bisa dipakai buat nyolokin kayak mouse atau keyboard yang bisa wireless juga. Plus ada port headphone 3,5 mm yang sayangnya kalau dicolok memang kita nggak bisa setting volumenya dari laptop, tapi kita harus setting di monitor atau di speakernya langsung. Bisa diakalin memang pakai USB DAC kayak gitu kalau kalian pengen dijolokin ke USB monitornya, jadi dia kedetect dan bisa langsung ngatur volume dari si laptopnya. So, ya fitur yang oke sih, dan menurut gua rekomen kalau kalian pengen cari monitor MacBook versi budget yang udah USB Type-C. Jadi ini jawabannya, dan ini juga resmi dari Xiaomi Indonesia ya, garansi 3 tahun. So, paling itu aja buat videonya, semoga bermanfaat, dan let me know gimana pendapat kalian ya soal MacBook Pro M4 Max ini, mending laptop atau mending PC aja sekalian biar bisa gaming. Gue pengen denger pendapat kalian langsung di kolom comment section di bawah, kita diskusi di sana. Dan thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya, bantu dengan tombol jempol kalau kalian terbantu, dan subscribe ke Bashiro Tech buat konten tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, I'll see you guys on the next video. Ciao! Oh, kalau gue suka ditutup MacBooknya, terus ditaruh aja di stand gitu. Tuh. Jadi kayak rapih gitu kan, di stand, one cable, nice.